Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kita lanjut lagi di juz 28 surah Al-Qasas. Di juz berapa ini? 60. Sudah kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famatta'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apa mau wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kamam matta'nahu matta'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhtarin wa yawma yunadihim fayaqulu aina suraka iyallazina kuntum taz'umun qala allazina haqqa alaihimul qawlu rabbana haula illazina aghwaynahum kama ghawayna tabara'na ilaika ma kanu iyana ya'budun wa qila da'u akum pada auhum fa lam yastazibu lahum wa ra'aul azab law anahum kanu yahtadun wa yawma yunadihim fayaqulu maza azabtumul mursalin fa amiyat alaihimul amba'u yawma izin fahum la yatasa'alun fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar maka lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinu suduruhum wa ma yu'linun wa huwallahu la ilaha illallahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in za'allahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya' afala tasma'un. Qul ara'aytum in za'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahil ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun wa mirahmatihi za'allakumul laila wa nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa yawma yunadihim fayaqulu aina suraka iyallazina kuntum taz'umun wa
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إنا كارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحها لا تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تبرأ إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا صابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان الله من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون كأن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Shadaqallahul azim. Capek. Lanjut kita baca artinya. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi.
dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Permintaan bertanggung jawab di hari kiamat kepada orang-orang yang berpersekutukan Tuhan dan kemenangan bagi orang-orang mukmin. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami menyesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada Engkau, berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-sekali tidak menyembah kami. Dan dikatakan kepada mereka seluruh sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyuruh mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling bertanya. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Hanya Allah sendirilah yang berhak menentukan segala sesuatu, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan, dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. 613, orang yang diberi kenikmatan hidup duniawi tetapi tidak dipergunakannya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu dia di akhirat diseret ke dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Bukti kebenaran Allah yang mengharuskan kita memuji dan mensyukurinya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Orang musyrikin mempersekutukan Allah lantaran hawa nafsunya. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyuruh mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka Tuhanmu lah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Kisah Qarun dan kekayaannya yang harus menjadi pelajaran bagi manusia. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Dan dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Suatu kebajikan dibalas Tuhan dengan berlipat ganda. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang lalu mereka kerjakan. Imam Ad-Dahhak berkata, ketika Nabi pergi meninggalkan Mekah, kemudian sampai di Zuhlah, beliau menurunkan Mekah. Allah menurunkan ayat ini. Allahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al mulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma zahilna warzuqna attahu ala al-laili wa abqa pannaha waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim.